setiap cerita pasti akan berbeda, ya. Saya nggak mungkin memerankan dengan yang sama-sama. Mungkin secara tag-nya, secara ininya, judesnya, secara Ya, tadi bisa diceritakan nih syuting SHI kali ini berperan sebagai apa dan ceritanya apa sih, bisa diceritakan? Oke, seperti biasa peranannya pasti masih tentang kehidupan atau cerita yang banyak juga terjadi di kalangannya masyarakat luas, tentang pernikahan, tentang perselingkuhan, kehidupan yang tidak bahagia dan lain-lain ya. Yang saya sekarang kerjakan adalah cerita tentang bagaimana saya seorang wanita menjadi yang menerima dan rela untuk menjadi istri muda seorang laki-laki yang sudah beristri, sudah memiliki anak itu. Karena saya pikir sebagai wanita yang saya tahu, saya sadar bahwa mana ada sih wanita yang mau dimadu atau menjadi madu gitu kan. Tetapi ternyata kita selalu bilang bahwa kita tidak pernah tahu siapa kita jatuh cinta, dengan siapa, ya kan? Dan ternyata jatuhnya pada orang yang menurut orang lain salah, itu suami orang dan lain-lain gitu kan. Tapi ya itu sudah terjadi, dan akhirnya kita bisa menerima bahwa yang penting suaminya adil, berselingkuhnya juga dengan yang bertanggung jawab gitu, secara tanggung jawab, tidak meninggalkan istri pertama, adil juga dengan istri kedua gitu kan. Tapi ternyata di dalam perjalanan hidup tersebut itu tidak seindah seperti dongeng-dongeng apa ataupun keinginan kita ya. Karena tetap aja wanita itu akan memiliki rasa cemburu, rasa ingin memiliki yang kuat, dan lebih dominan, perasaan yang dominan itu akan timbul. Nah, di cerita ini sifat yang tadinya menerima dengan apa adanya ternyata ingin lebih dari itu ya. Seru kan? Kalau saya ceritain nanti kan nggak ditonton filmnya, sinetronnya. Jadi kayaknya itu harus tonton karena itu polemiknya menggebu-gebu dasar. Nah, Kandi kan selalu menjadi tokoh antagonis dari dulu kan, image Kandi tuh. Ada rasa capek atau apa sih Kak? Lebih menantang Kak apa seperti apa memang untuk memerankan antagonis ini dari dulu? Kalau dibilang menantang udah nggak terlalu menantang lagi, tapi buat saya setiap cerita pasti akan berbeda ya. Saya nggak mungkin memerankan dengan yang sama-sama. Mungkin secara tag-nya, secara ininya, judesnya, secara ngeselinnya apa segala mungkin ya mereka bilang itu ada surai banget nih, dapat banget nih. Tapi tetap di setiap karakter itu akan ada perubahan-perubahan ya, secara story, secara perubahan ini kita, emosi kita dan lain-lain gitu. Jadi buat saya tantangan selalu ada di setiap cerita, jalan cerita. Tapi ya kalau dibilang jenuh, nggak jenuh juga. Tapi kalau boleh sih pengen yang lain. Cuman kayaknya mungkin hokinya di situ kali ya. belum ada yang katanya itu saya orang castingnya belum ada yang bikin greget kayak Mbak Andi, belum ada gitu. Nah, Kak, netizen kan pasti banyak yang nggak boleh juga lihat sinetron ngeselin apa, sampai sempat dibully nggak sih di medsos atau di apa gitu? Kalau ketemu orang gitu pernah kejadian yang tidak menyenangkan lah? Kalau misal mereka tidak kenal, terus mereka ketemu saya di suatu tempat, itu mereka pasti nggak berani negur, karena mereka sudah melihat pasti ini seperti yang mereka lihat di tayangan, judes, arogan, ya kan, sombong apa gitu kan, tinggi hati gitu ya. Jadi mereka juga melihat kayaknya ngeri deh gitu kan. Tapi ternyata kalau misalnya diajak ngobrol ya baik-baik aja, berbeda gitu ya. Karena kadang-kadang kan yang karakter sama sifat aslinya kan sangat beda. Ada orang yang sifat aslinya sifat
di sinetronnya mulai sedih apa merana semua ya kan, polos dan innocent, ternyata aslinya mengerikan gitu. Justru yang karakternya mengerikan di sinetron ternyata kebalikannya, itu kan di kehidupan nyata seperti itu justru ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.